Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rinaldi MSI dari Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Ibu Dr. Farida Harahap, Ketua Laboratorium Psikologi FIP UNY. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen jurusan Psikologi FIP UNY. Serta tidak lupa tentu saja narasumber kita pada pagi hari ini, Saudara Ridwan Barari, sampai hampir lupa nih lamanya. Dan juga Saudari Nur Ema Zakadian, sarjana psikologi dari Universitas Negeri Padang, dan tentu saja juga para peserta, para mahasiswa semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara jurnal klub mahasiswa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya hari ini dan juga seterusnya. Bapak Ibu dan juga para mahasiswa semuanya, mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Laboratorium Psikologi FIP UNY ini memiliki dua macam jurnal klub ya. Yang pertama jurnal klub dosen dengan narasumber dosen-dosen, yang kedua adalah jurnal klub mahasiswa dengan narasumber mahasiswa yang pada kali ini menghadirkan alumnus dari Psikologi FIP UNY dan juga Universitas Negeri Padang, dan ini adalah kali kedua kami bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar UNY ya. Yang pertama dulu pernah dengan UIN Sunan Kalijaga dan pada kali ini dengan Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan ke depan kerjasama ini akan semakin meluas karena memang pandemi ini di satu sisi merupakan mungkin menyulitkan, tapi di sisi lain juga membawa berkah dengan adanya kesempatan-kesempatan, termasuk kesempatan untuk membuat acara-acara yang melibatkan lebih banyak orang dengan bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya selaku pembimbing di sini, pembimbingnya dari Wanci ya. Memang saya sebagai dosen itu selalu mendorong mahasiswa untuk meneliti sesuai passionnya, sesuai apa yang betul-betul diminatinya, karena dengan demikian mahasiswa akan lebih bersemangat dalam membaca literatur, kemudian merancang penelitian, mencari data sampai menulis laporannya gitu ya. Jadi memang ya saya mendorong mahasiswa juga untuk mencari topik-topik itu yang sesuai dengan yang digelutinya gitu ya, atau meneliti yang ada di sekitarnya sehingga bisa memberi impact langsung pada lingkungan yang terdekat, dan Wanci ini adalah salah satu yang melakukan itu semua gitu ya. Saya kira secara isu barangkali coping ini adalah isu yang lama, tapi menurut saya kita tidak perlu terjebak pada apakah itu isu lama atau isu baru gitu, karena kita sebetulnya bisa menyelipkan kebaruan pada isu-isu lama dan karenanya tak bisa memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selain itu meskipun isu lama, saya kira coping ini ya bagian dari kehidupan sehari-hari manusia, sehingga saya kira terus relevan untuk dikaji dan diteliti. Dan tidak sebatas itu, penelitian-penelitian tentang coping tentunya diharapkan akan memberikan sumbangan pada kesehatan mental manusia, khususnya mereka yang berada pada posisi-posisi yang kurang beruntung seperti anak-anak yatim piatu dan sebagainya, atau anak jalanan, yang itu juga menjadi salah satu concern dari Wanci selama ini. Nah, bagi teman-teman dari luar UNY, mungkin juga bagi para mahasiswa baru yang belum mengenal Wanci, mungkin bisa saya sampaikan bahwa Wanci ini adalah salah satu anak sulung kami, angkatan pertama di jurusan psikologi UNY. Ya. Dan sebagaimana lazimnya anak sulung, mereka itu terdidik untuk cepat mandiri dan menjadi contoh bagi adik-adiknya. Wanci ini adalah ketua Hima Psikologi UNY yang pertama dan aktif di berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus gitu ya. Mungkin nanti untuk lebih jauh perkenalannya mungkin bisa berkenalan sendiri dengan Wanci. Tapi meskipun demikian dia tak bisa menyelesaikan skripsinya dengan sangat baik, dan sebagai pembimbingnya saya senang membimbing Wanci menyusun skripsi dan melihat pencapaiannya pada saat ini.
Mudah-mudahan nanti bisa berbagi dan apa yang dibagi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir pada saat ini, juga bisa menginspirasi, memberikan motivasi, terutama yang pada saat ini sedang menyusun skripsi dan juga mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, barangkali bisa sharing di sini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan kata sambutan. Saya sebagai pembimbing dari Nur Ema, saya ucapkan juga kepada Ibu Siti Rohmah sebagai Ketua Jurusan, juga pembimbing Wanci, Ibu Farida yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk sebagai pembimbing, kesempatan saya untuk memberikan kata sambutan untuk anak bimbing saya, si Nur Ema. Kita memang di psikologi ini baru hal yang baru gitu untuk kerjasama dengan UNY. Baru yang pertama gitu join ini, mungkin alumni kita udah banyak dan mungkin saya membimbing mahasiswa juga udah cukup banyak. Mungkin ketika diminta dari ketua jurusan, saya coba mengusulkan dari Nur Ema hasil skripsinya. Sama juga dengan Bu Siti Rohmah yang katakan bahwa saya meminta mahasiswa juga untuk meneliti sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka inginkan, sesuai dengan passionnya gitu. Membaca jurnal itu. Jadi ya mungkin penelitian dari Nur Ema ini juga merupakan hal yang menarik bagi saya, yang dikatakan tadi seperti Bu Farida, dia katakan Nur Ema bukan orang Minang gitu, tapi orang dari Indramayu yang kuliah ke Padang di situ. Jadi sama mungkin kalau di Jogja mungkin akan lebih variasi lagi gitu. Banyak orang yang mungkin bukan hanya dari Jogja yang masuk. Kalau kita dari Padang kan mungkin akan lebih dominan dari orang Sumatera Barat gitu. Ya kadang-kadang juga ada juga mahasiswanya sebenarnya pulang kampung gitu. Artinya orang tua yang besarnya di orang Minang, yang besarnya di daerah, ketika kuliah disarankan anaknya ambil ke Padang gitu. Jadi ada juga yang seperti itu mahasiswanya. Jadi kebetulan Nur Ema, dia dari Jakarta, ngambil kuliah di Kota Padang. Di Kota Padang kebetulan kita beberapa tahun sebelum ini kita kuliahnya di Bukit Tinggi. Jadi kita baru buka 2 tempat, Padang dengan Bukit Tinggi itu sekitar tahun 2017. Jadi 2017 baru kita mulai kuliahnya lagi ada 2 tempat, Padang dengan Bukit Tinggi. Kalau dari 2005 sampai 2017 kita full di kota Bukit Tinggi gitu. Jadi kalau dari Padang itu ada sekitar 2 jam perjalanan paling cepat itu untuk bisa ke kota Bukit Tinggi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan dari pembimbing Nur Ema. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rinaldi yang telah menyampaikan beberapa kata-katanya. Untuk selanjutnya, kita akan langsung menuju acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara pertama, yaitu Nur Ema Zakadian, SPSI. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pembicara pertama kita. Nur Ema Zakadian adalah seorang business development muda yang memiliki keinginan kuat untuk membantu kliennya dalam menemukan orang yang tepat. Beliau mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Sindang Indramayu, kemudian melanjutkan studi S1-nya di Universitas Negeri Padang. Beberapa pengalaman yang dimiliki adalah prisoner coaching, lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2 Bukit Tinggi. Yang kedua ada Asian Youth International MUN. Yang ketiga adalah Junior Business Development yang sampai sekarang masih digeluti.
Kemudian ada beberapa sertifikasi yang dimiliki, ada Develop Competency Based Training Program using SKKNI dari Inspirasi Alam Takambang Trainer. Yang kedua ada HR Fundamental Virtual Academy dari Steflan. Yang ketiga ada Arrange Job Competency Dictionary using Spencer Model dari Inspirasi Alam Takambang Trainer. Baik, kita sambut pembicara pertama kita, Nur Ema Zakadian, SPSI. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Psikologi UNY. Kemudian juga sebelumnya terima kasih kepada Ibu Farah Aulia, Bapak Rinaldi, dan Ibu Siti Rohmah, dan juga Ibu Faridah Harahap, dan beberapa dosen Psikologi UNP dan Psikologi UNY yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian juga kepada panitia Jurnal Club ya, yang sudah bekerja sama beberapa waktu yang lalu gitu. Dan rekan-rekan mahasiswa psikologi UNY atau NP, atau mungkin ada yang lain kali ya dari UNY atau NP, yang saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari Sabtu ini, weekend gitu ya. Oke, baik. Berarti langsung mulai aja ya. Saya coba share screen. Oke, sebelumnya saya mau tahu dulu nih, teman-teman yang hadir saat ini, itu kalau boleh tahu, boleh dong coba share di chat ya, dari semester berapa aja nih? Oke, semester 4, 6. Oke, 4, 6 ya. Mungkin ada yang dari luar psikologi? Ada nggak? Oke, 7, 8. Oke, mungkin ini cukup bervariasi ya. Saya simpulkan aja nih anak-anak psikologi semua. Gitu, ada dari berbagai semester gitu. Ada yang udah mulai lagi ngegarap, sampai ada yang juga yang baru masih mungkin kepo gitu ya. Oke, mungkin saya share aja. Saya mulai. Mungkin nanti penyampaiannya saya mungkin lebih ke bercerita gitu ya, bercerita aja, karena ini kan biar kita saling sharing. Mungkin ada beberapa hal yang cerita di balik skripsi saya yang nggak ada di skripsi gitu ya, di laporan skripsi. Baik, dari judul saya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa judul saya adalah Pengaruh Teori Perilaku Terencana atau Theory of Plan terhadap intensi korupsi pengurus organisasi intrakampus. Nah, sebelum masuk ke secara keseluruhan, saya mau ngasih gambaran secara general dulu nih. Mungkin dari kenapa sih gitu asal-usulnya ya, pertama kalinya kenapa saya tercetus nih ide kayak gini atau kepikiran fenomena yang kayak gini, intensi korupsi kayak gitu. Jadi selama di kuliah itu saya mengalami pernah berhadapan dengan situasi yang dilematis gitu. Mungkin teman-teman kalau untuk bertemu situasi dilematis itu nggak mesti kayak sampai yang korupsi gitu ya. Jadi nggak apapun hal kayak misalkan di pertemanan aja deh, kayak pasti kita mungkin pernah mengalami situasi yang dilematis gitu ya. Sesuatu yang terkait etis nggak etis kayak gitu. Atau pokoknya yang aduh dia teman baik saya kayak gitu. Tapi misalnya kayak naksir pacarnya sahabat gitu ya. Itu contoh-contoh ininya aja. Nah, sama ketika di kampus, saya mengikuti berbagai kegiatan, kepanitiaan, organisasi gitu. Sebenarnya saya menghadapi situasi kayak gitunya bukan pada saat di organisasi ya, tapi ya emang circle-nya tuh kayak gitu.
Dan sekitar situ saya menghadapi situasi yang dilematis. Nah, di sana saya maksudnya menghadapi situasi yang dilematis itu saya belum belum terbiasa gitu, atau masih belum punya dasarnya nih untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Jadi karena memang setelah saya cari tahu, jadi memang benar kayak situasi dilematis tuh sesuatu yang kompleks banget, karena seringkali mereka itu kita tahu nih sesuatu itu salah gitu, tapi kebanyakan orang tetap melakukan gitu. Itulah kompleksnya situasi dilematis gitu ya. Nah, dari sanalah saya mulai ini kayaknya bisa nih dijadiin fenomena gitu ya. Nah, tapi di sana juga saya nggak langsung saya butuh bahan-bahan yang cukup untuk bisa dijadikan penelitian gitu. Nah, kemudian saya cari-cari, saya coba cari-cari kasus-kasus korupsi yang dilakukan mahasiswa kayak gitu. Ternyata ada nih gitu, yang ini nih, dia tuh seorang mahasiswa univ mana gitu ya, di saya ini aja. Dia manipulasi, dia bikin kegiatan palsu intinya, kegiatan palsu dan kirim kegiatannya itu minta bantuan ke bansos kayak gitu, dan dia tuh jebol sekitar 10 acara fiktif, dan masing-masingnya itu 10 juta gitu loh. Itu kan wow gitu ya. Dari sana saya dapet, pelan-pelan dapet, kemudian saya mulai nih cari beberapa pendukungnya, beberapa pendukung dari data-data yang berhubungan dengan itu. Seperti misalnya dari Transparansi Internasional, atau juga Indonesian Corruption Watch, dan beberapa berita media nasional, kemudian juga dari penelitian-penelitian terdahulu. Nanti di selanjutnya bakal saya kasih detailnya dikit-dikit gitu. Ini secara general aja. Nah, kemudian dari sana saya udah mulai cari-cari juga dong, ketemu sama konstruknya. Oh, ternyata maksudnya kan kalau misalkan dalam level mahasiswa kita ngebahasnya korupsi itu terlalu gimana ya? Maksudnya kayaknya belum saatnya gitu. Ranahnya tuh belum sanggup untuk, bukan belum sampai. Intinya kita tuh belum berkompetensi atau belum punya kemampuan untuk bisa menghandle sampai ngebahas korupsi gitu. Jadi saya nemu ada konstruknya intensi berperilaku gitu. Jadi intensi berperilaku ini bisa dipasangin sama perilaku yang macam-macam gitu. Kayak intensi misalkan aborsi, narkoba, jadi perilakunya perilaku macam-macam deh, merokok, atau ada juga perilaku kepatuhan berkendara di Indonesia kayak gitu. Jadi bisa dipasangin dengan perilaku macam-macam selagi ada teori dan penelitian yang udah ngebahas kayak gitu. Nah, kemudian saya ketemu sama teori TRA, teori reason action, dan teori of planned behavior. Jadi teori plan ini sebenarnya mereka ini sama, cuman teori plan ini penyempurnaan dari teori sebelumnya oleh orang yang sama gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan gitu nanti. Nah, jadi sebelumnya saya sampaikan kalau intensi ini apa sih gitu ya. Intensi itu kalau di bahasa Indonesianya diartikannya sebagai niat. Jadi teori ini tuh bilang kalau perilaku manusia itu dilandasi oleh intensi gitu. Jadi intensi itu satu prediktor, satu alat ukur, satu indikator yang bisa kemungkinan besarnya itu bisa berpeluang menjadi perilaku kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah berniat, nah kemungkinan besar tuh udah bisa bakal diwujudkan sebagai perilaku kayak gitu. Nah, kemudian secara dari mulai setelah udah nemu teori-teorinya ya, teori grand teorinya, mulai deh saya nyusun beberapa teknisnya gitu. Nah, ini beberapa penelitian yang secara spesifik intensi korupsi itu dibahas melalui teori of plan. Karena sebelumnya saya sempat mention beberapa penelitian teori of plan yang nggak ngebahas intensi korupsi gitu ya. Terus ditekankan sama penguji saya kalau harus ada nih yang sesuai kayak gitu. Oke, jadi ini
Nah, ini nih. Ini dasarnya teori of plan. Jadi variabel X saya kan teori of plan behavior gitu ya. Dan intensi korupsi sebagai variabel Y-nya. Jadi yang teori of plan ini dari sikap, norma subjektif sama persepsi kontrol. Jadi sebenarnya mereka itu bisa dibilang masing-masing konstruk gitu ya. Ini masing-masing konstruk, tapi secara keseluruhan mereka tuh dijadikan satu, jadi namanya konstruksi X gitu, teori of plan. Jadi ketiga ini nih namanya teori of plan kayak gitu. Nah, saya udah sempat bilang sebelumnya kalau ini teori of plan yang didasari oleh TRA ya, teori sebelumnya. TRA itu awalnya cuma sikap terhadap perilaku sama norma subjektif aja gitu. Jadi di teori of plan itu disempurnakan oleh si Azen, nambahin persepsi kontrol kayak gitu. Yang berpengaruh nih, bisa berpengaruh terhadap intensi dan juga bisa berpengaruh langsung terhadap perilaku, terutama yang si persepsi kontrol ini. Oke. Nah, terus ini juga dasar apa ya, penelitian-penelitian yang cukup krusial gitu, yang jadi landasan saya, karena sebelumnya saya sempat apa ya, kebingungan gitu nyari teori of plan ini diaplikasikannya gitu ya, atau pada saat kita meneliti itu gimana sih gitu. Emang ternyata lumayan ribet gitu, dan saya juga lumayan cukup nguliknya tuh nggak sebentar gitu, eksplorasinya nggak sebentar sampai bisa nemu dan ngumpulin puzzle-nya gitu. Nah, salah satu bentuk perilaku korupsi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa di organisasi gitu ya, itu tuh berdasarkan penelitian Puspitasari dan kawan-kawan ada 5. Ada memperbanyak kegiatan dengan tujuan mendapatkan saving lebih banyak, terus savingnya itu bisa dipakai untuk kepentingan kelompok atau pribadi, terus juga penggunaan fasilitas organisasi untuk keperluan pribadi, kemudian ada penggunaan nota dan kwitansi dan stempel palsu, kemudian juga bisa memalsukan daftar hadir. Nah, sebenarnya dari awal itu ketika saya sudah menemukan fenomenanya gitu ya, ketika saya sudah merasakan kalau fenomena ini tuh ada, tapi cukup sulit ketika ngebuktiin kalau ini nih ada loh dasarnya, ada loh pendukung bahwa benar-benar terjadi gitu loh. Jadi kita ngebuktiin di penelitian itu memang ada, itu cukup sulit. Terus saya nemu penelitian ini itu bersyukur banget, karena ini bisa jadi apa ya, landasan banget deh, landasan saya banget untuk terutama nyusun alat ukur, untuk nyusun alat ukur gitu. Dan selanjutnya itu ini kan dari Puspitasari dan kawan-kawan. Nanti kalau pas pada saat saya menyusunnya itu yang saya pakai untuk jadi bentuk perilakunya itu ada sedikit modifikasi, karena pada saat di tahap waktu itu saya coba apa ya, jadi ada di teori of plan itu salah satu tahapnya kita coba dulu untuk melihat calon responden kita tuh gimana sih kepercayaan terhadap topik yang lagi kita bahas gitu loh. Dan di sana itu saya menemukan kelimanya ini benar, tapi yang lebih ada yang disesuaikan itu yang di nomor pertama. Jadi lebih kepada saya ganti sesuaikan itu manipulasi laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Gitu. Nah, ini nih waktu tahap-tahap penelitiannya ya. Jadi mungkin di setiap bab itu punya challenge-nya masing-masing, punya tantangannya masing-masing, ada struggle-nya masing-masing, dan di sana ngebangun pelan-pelan, apa ya, maksudnya diatasi pelan-pelan kayak gitu. Dan di sini udah mau mulai penelitian, sebelum masuk ke penelitian itu juga panjang ternyata, jadi saya harus prepare dulu, sebelum prepare alat ukurnya itu saya harus share dulu kepada calon subjek gitu ya. Ini sesuai panduan dari Ramdhani, dari penelitian dari UGM yang udah ngebahas teori of plan. Jadi gimana penerapan ketika mau buat kuesionernya dan penelitian selanjutnya kayak gitu. Dan ini lumayan apa ya, waktu saya nyari silent belief tuh lumayan gampang-gampang susah juga. Jadi kalau misalkan
yang pertama kali sih yang saya rasain, emang kalau teori apapun yang mau kita teliti ya kita harus ngerti teorinya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita sampai harus pengen buat alat ukurnya gitu. Buat alat ukurnya tuh lumayan gampang-gampang susah gitu loh. Jadi cukup challenging lah gitu. Habis dari challenge belief, saya coba mulai bikin alat ukurnya, diuji coba, kemudian baru bisa penelitian. Nah, itu jaraknya nggak jauh beda, cuman nggak terlalu jauh. Cuma lumayan berproses gitu dari persiapan sampai udah jadi kuesionernya itu nggak singkat gitu ya, perlu beberapa perjuangan gitu. Nah, di sini waktu penelitian itu saya pakai 111 mahasiswa. Jadi itu kan Google Form. Saya pakainya Google Form karena waktu itu bertepatan dengan ini ya, awal-awal corona. Jadi waktu itu saya cerita dikit nih, setelah saya sempro itu bulan Maret. Di bulan Maret itu emang pas lagi baru hektik-hektiknya sama corona gitu kan. Setelah saya siap sempro, dihajar sama corona gitu. Terus kita harus belajar online, WFH kayak gitu. Itu lumayan bikin challenging juga. Nah, ini nih ngaruh sama penelitian saya. Dari uji coba sampai penelitian tuh udah pakai, dari awal malah ya, dari persiapan itu udah dari corona, udah mulai dari corona, itu semuanya online. Ini nih berpengaruh ke banyaknya subjek yang terkumpul gitu. Karena jadi waktu pada saat corona itu kan penelitian makin banyak secara online ya, pakai Google Form, dikit-dikit Google Form, malah ya kebanyakan sih semuanya Google Form gitu, kurang lebih kuesioner online lah gitu. Nah, tantangan pakai Google Form ini kita bersaing ya, maksudnya nggak bersaing juga sih, maksudnya kan ada peneliti lain yang juga pakai Google Form. Nah, itu mereka share juga ke teman-teman, ke subjek yang mahasiswa yang sama dengan saya kayak gitu. Ya intinya di sana tuh saya aja ngerasain kalau bisa jadi oke nih kita minta tolong dong isiin gitu ya. Nah, tapi bisa aja lupa gitu loh untuk ngisi kuesionernya tuh, oh iya nanti saya isi ya gitu. Oke, makasih, tapi bisa aja lupa kayak gitu. Misalkan sekarang kan lagi sibuk atau gimana. Bisa jadi lupa dan jadi akhirnya nggak terisi kayak gitu loh. Itu tuh lumayan challenging banget gitu. Udah gitu, sebelumnya setelah saya diskusi sampai sempro itu, setelah diskusi ya sama penguji juga, diusulkanlah untuk pakai analisisnya itu SEM. Karena saya mau ngeliat teori of plan ini, karena saya juga lumayan teori of plan ini interaksinya lumayan kompleks gitu, jadi disarankan juga pakai SEM. Nah, sebelumnya itu waktu pakai SEM udah sempat dikasih tahu kalau pakai SEM itu butuh subjek yang lumayan banyak kayak gitu. Waktu itu awalnya kurang lebih ya subjek uji coba sama penelitian tuh pembimbing saya mintanya 500 gitu. Itu 500 saya pikir awalnya bisa gitu ya. Ini bisa nih, gampang. Setelah melihat di lapangan gitu ya, terus dapat yang ngisi Google Form itu ternyata gampang-gampang susah. Aduh, ternyata nggak nyampe nih Pak 500 gitu. Nggak nyampe 500, jadi udah deh coba jalan dulu. Dan di sana juga saya nemu solusi gitu, saya nemu buku, sekaligus saya sebenarnya nyari aplikasi SEM-nya, mau install aplikasi SEM-nya. Kebetulan saya beli bukunya, saya dapat bukunya bahwa ternyata SEM itu nggak mesti juga. Sebenarnya afdolnya untuk subjek yang banyak, subjek yang besar gitu, tapi bisa juga gitu. Dan ini disesuaikan sama indikatornya. Indikator tadi kan saya ada sikap dan masing-masing aspeknya gitu. Ada sikap, norma, persepsi kontrol, dan intensi. Itu tuh penggunaan seberapa banyak jumlah subjek yang digunakan itu tergantung juga dari jumlah indikatornya kayak gitu. Jadi ternyata bisa 100 sampai 150 kayak gitu. Jadi syukur gitu, jadi subjek saya tuh memenuhi gitu untuk diolah menggunakan SEM.
Nah, ini nih salah satu gambaran nih waktu saya mau gambaran alat ukur ya. Jadi bentuk perilakunya yang udah sempat cari di Share and Believe. Kemudian ini aspek-aspeknya, aspek-aspek intensi. Jadi perilakunya apa sih? Perilaku yang spesifiknya ini meninggikan, terus sasarannya, situasi, nah sama waktu kayak gitu ya. Ini kalau yang kuning-kuning ini sempat gugur pernyataan-pernyataan yang gugur. Kemudian ini yang theory of plan-nya. Nah, di sini ada yang menarik, saya sempat yang di persepsi kontrol itu sempat gugur semua gitu ya. Sempat gugur semua karena di sini saya baru sadar karena ternyata setelah saya olah data gitu ya, saya baru sadar ternyata ini pernyataan yang di bagian ini ternyata kurang merepresentasikan si persepsi kontrol gitu loh. Jadi jawaban subjek tuh sama semua, kurang lebih sama gitu. Jadi tidak ada pembedanya. Jadi makanya mereka bisa gugur gitu. Jadi ini juga sih kenapa saya wanti-wanti banget sih kalau misalkan untuk sampai nyusun alat ukur tuh emang harus paham gitu ya. Paham sama semuanya. Kemudian masuk analisis data. Karena kan tadi udah sepakat kita pakainya SAM, kita pakainya Amos 24. Nah, di sini juga saya nemuin struggle-nya. Awalnya itu sebenarnya pengen pakai regresi aja. Oh ya, awalnya itu juga jadi variabel X saya itu ada 3. Jadi yang tadi sikap, norma, sama persepsi kontrol itu dijabarin gitu satu-satu. Tapi setelah ditimbang-timbang lagi ternyata yaudah digabungin aja. Mereka tuh jadi X. Jadi variabel X yang beranak gitu ya. Variabel X-nya beranak. Jadi oke, kita pakai SAM gitu. Ini juga ketika pakai SAM itu lumayan challenging karena selain dari buku, saya juga belajar dari YouTube, dari pokoknya sempat ngulik mandiri, sempat nge-explore mandiri gimana cara dari bentuk modelnya ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu atau pasti dosen sudah familiar ya. Kemungkinan besar apalagi ibu-ibu dokter udah familiar. Mungkin saya juga di sini saya ngeberaniin diri aja sih untuk pakai SAM. Jadi kayak saya sempat untuk laporan juga saya sempat lihat laporan dari skripsi orang gitu ya, kayak gimana sih ngelaporinnya, penyusunannya itu ya saya coba susun aja gitu yang sembari saya juga bimbingan sama dosen tambahan, ada Pak Mario waktu itu. Nah ini nih kayak mulai dari ngebentuk model. Jadi waktu kita pakai SAM itu kita harus bentuk modelnya dulu. Nah sebelum saya menemukan model ini nih lumayan bisa dibilang tricky sih untuk nyampe model ini nih, bisa dibilang tricky sampai waktu itu udah mau saya sempat masukin nih semua indikator, semua pernyataan-pernyataan ke modelnya. Dan itu ternyata salah gitu kan. Intinya nggak nemu yang pas sampai akhirnya udah mau make yang bentuk terakhir. Yang bentuk terakhir tuh mepet-mepet sama kayak ini, tapi nggak nemu ininya. Karena kalau kita pakai SAM itu ada goodness of fit-nya. Jadi cuma good fit-nya tuh cuma berapa gitu. Jadi pas waktu di detik-detik terakhir saya nyobain kayak gini, ternyata bisa gitu. Ini lega banget sih waktu udah ketemu kayak gini gitu. Terus saya sharing-sharing, saya follow up lagi dosen dan pembimbing sama penguji saya, ternyata saya nemu nih Pak kayak gitu. Oke, jadi lanjut deh. Nah sebelumnya kenapa sih pakai SAM gitu ya? Sebenarnya apa bedanya sama regresi gitu ya, sama regresi sebelumnya yang pengen saya pakai. Sebenarnya bisa pakai regresi berganda, cuman kalau regresi berganda itu tadi kan saya kompleks ya kayak gini, interaksi. Nah interaksi ini, jadi kalau pakai regresi itu ya satu-satu, jadi sikap ke intensi, norma ke intensi dulu gitu satu-satu. Nah tapi kalau misalkan pakai SM itu kan tadi udah ini ya, sikap masing-masing dari konstruk ini tuh punya anak gitu.
ada aspeknya masing-masing nih. Sikap punya aspeknya 2, norma punya 2, ini punya 2. Nah, jadi karena kompleks itu, jadi pakai SM itu bisa kelihatan semuanya gitu. Dengan satu uji coba, bukan uji coba, maksudnya cuma pakai satu alat itu udah ketemu semuanya. Jadi ke interaksi sama antar aspeknya, terus aspek ke sikapnya, kayak gitu. Begitu juga antara konstruknya nih, dari sikap ke norma ke persepsi, terus sampai ke intensinya sendiri. Jadi itu udah tools yang lengkap gitu ya. Di sini saya bisa ngelihat nih kayak hubungan ke masing-masing indikatornya. Ini konstruk X1 itu sikap, X2 itu norma, dan X3 persepsi kontrol, yang Y-nya itu intensi. Kemudian juga kita tadi udah bisa ngeliat hubungan, jadi enak gitu ya. Nah, tahapnya itu panjang, kurang lebih panjang. Intinya saya harus cari dulu modelnya itu harus fit dulu yang di measurement model, kemudian juga harus fit lagi yang di struktural model, kayak gitu. Ini agak beda dikit aja sih, beda dikit bentuknya, tapi intinya harus memenuhi kayak gitu. Nah, jadi ini singkatnya aja. Jadi pada saat udah menemukan itu semuanya, ternyata si theory of plane ini berpengaruh signifikan terhadap intensi korupsi sebesar 45,4%, kayak gitu. Jadi lumayan besar pengaruhnya, kayak gitu. Oke, mungkin cukup. Kalau dari mungkin bisa nanti tanya-tanya selanjutnya gimana. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Sudah memaparkan materinya. Tadi topik skripsinya lumayan lumayan menggelitik ya, bukan menggelitik juga, kayak dekat tapi kok ternyata bisa diteliti juga ya. Ada proposal tadi. Ya, kita kan pada anak-anak organisasi nih, dekat sama LPJ, dekat sama Betul. anggaran dan lain sebagainya. Terima kasih terhadap pemaparannya, Mbak Emma. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara 2, yaitu Mas Wanci Ridwan Barori, SPSI. Sebelumnya kita bacain dulu CV dari beliau. Nah, Wanci Ridwan Barori SPSI ini mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Bugisan Prambanan, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Prambanan, kemudian SMK Negeri 2 Depok Sleman, dan untuk studi S1 di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan psikologi. Riwayat organisasinya ada perwakilan kelas SMKN 2 Depok, Forum Anak Klaten, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yayasan Setara Kita, Himpunan Mahasiswa Psikologi, Karang Taruna Desa Randusari Prambanan, Karang Taruna Desa Randusari Prambanan Klaten, Ikatan Alumni STEM Bayu Pusat, Asosiasi Duta Wisata Indonesia Klaten, Lembaga Perlindungan Anak Klaten, dan Keluarga Alumni Psikologi UNY. Beberapa penghargaan yang pernah diraih, ada juara 1 Duta Anak Klaten, yang kedua Duta Anak Jawa Tengah, yang ketiga Forum Anak Nasional, yang keempat Mahasiswa Berprestasi Psikologi UNY, yang kelima 10 Besar Mahasiswa Berprestasi FIP UNY, yang keenam juara 1 Mas Klaten, yang ketujuh Sit-in Program. Ya, tadi adalah CV dari pembicara kedua, Mas Wanci Ridwan Barori SPSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Yahya ya kalau nggak salah moderatornya. Terima kasih Iya, Yahya. Mas. Barari nama saya, bukan Barori. Intermezzo aja ini biar kayaknya tadi agak tegang. Aku inginnya sih sebenarnya kita akan banyak diskusi nanti. Saya akan coba untuk sekilas saja untuk menjelaskan apa yang sudah saya teliti pada saat itu.
saya mau mengucapkan terima kasih dulu, sama mau menyapa ada Bu Nunuk selaku ketua jurusan sekaligus dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa bisa mendampingi saya waktu itu. Bu FH, beliau juga yang menjadi sekretaris penguji saya waktu itu. Dan terima kasih Bu atas kesempatannya. Ada juga, kalau nggak salah tadi ada Bu Tria dan Bu Rosita sama Bu Yulia yang hadir. Lalu Pak Rinaldi, terima kasih. Salam kenal Pak. Sama Mbak Nur Ema dari UNP, salam kenal juga, dan teman-teman yang hadir di sini. Saya izin share screen. Saya nanti mungkin akan cepat saja. Tidak semuanya bisa saya sampaikan mungkin pada intinya saja, dan nanti saya berharap kawan-kawan lebih aktif untuk berdiskusi, tanya-tanya, dan mungkin juga ini kan tahun 2019. Mungkin ini saya juga cerita sama Bu Nunuk kali ya. Setelah saya mengalami skripsi itu, dan setelah saya membaca lagi, tadi malam saya juga membaca lagi full, itu ternyata memang mungkin ini manusiawi kali ya, merasa ada yang kurang, oh ternyata ini yang kurang, oh ternyata ini yang kurang. Nah nanti mungkin saya juga bisa ceritakan, dan ini bisa jadi bahan perbaikan nanti ketika mungkin saya akan melakukan penelitian lagi di next gitu, atau mungkin juga teman-teman gitu jadi pembelajaran. Oke, latar belakangnya sebenarnya berawal dari remaja gitu, karena saya sejak background saya adalah sejak dulu aktif di forum anak gitu ya, baik di tingkat desa maupun di tingkat nasional. Jadi saya fokus pada penelitian soal anak. Waktu itu sebenarnya saya inginnya anak, cuman anak itu kalau di dalam undang-undang itu kan di bawah 18 tahun. Sedangkan di psikologi itu artinya usianya terlalu luas gitu. Akhirnya saya membatasi pada remaja gitu. Nah, di masa remaja kita tahu bahwa ada banyak permasalahan yang harus dihadapi para remaja gitu ya. Mungkin kawan-kawan juga literasi ini bisa kawan-kawan baca dari berbagai sumber gitu ya, soal remaja gitu. Apalagi mungkin di psikologi perkembangan anak dan remaja itu sangat dibahas sekali. Yang kedua adalah ternyata ketika anak mengalami konflik itu butuh penyesuaian diri gitu. Butuh penyesuaian diri dan butuh cara atau strategi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Yang ketiga adalah ternyata karena butuh penyesuaian gitu ya, penyesuaian diri, cara mengatasi gitu. Dan salah satu cara agar remaja-remaja itu mampu untuk melakukan penyesuaian diri, remaja itu butuh pengasuhan yang baik. Jadi remaja mengalami konflik, lalu remaja butuh untuk penyesuaian diri pada konflik-konflik itu, dan agar penyesuaian dirinya bagus, itu maka dia membutuhkan pengasuhan yang baik. Tetapi ternyata tidak semua anak itu mendapatkan pengasuhan yang bagus, gitu ya. Dan juga tidak semua anak itu mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya, gitu. Data dari data kependudukan BKKBN tahun 2016, jumlah remaja usia 10 sampai 24 tahun berjumlah 66,3 juta jiwa. Dan 500.000 remaja dari angka tersebut itu ternyata tinggal di lembaga kesejahteraan sosial, atau mungkin kawan-kawan lebih mengenalnya dengan panti asuhan, begitu. Dan sebenarnya mereka tinggal di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial itu bukan karena mereka itu membutuhkan pengasuhan itu. Artinya ada beberapa syarat gitu ya. Syarat dari 1 sampai 4 atau 5 gitu. Orang-orang atau remaja-remaja yang bisa tinggal di lembaga pengasuhan, lembaga kesejahteraan sosial gitu. Nah, ternyata tidak memenuhi sebenarnya karena mereka masih memiliki orang tua dan sebagainya. Rata-rata hanya karena orang tuanya tidak bisa menyekolahkan gitu. Akhirnya tinggal di orang tua. Nah, ini menjadi
PR juga dan menjadi salah satu hal yang PR bagi pemerintah dan perlu diselesaikan. Nah, dari situ saya ingin melihat apakah anak-anak yang dengan pengasuhan alternatif di lembaga kesejahteraan sosial itu apakah memiliki kemampuan strategi coping. Karena remaja pasti akan menghadapi konflik-konflik yang tadi gitu ya. Dan dengan pengasuhan yang ada di lembaga kesejahteraan sosial itu, apakah mereka mampu menghadapi itu? Dan kemampuan itu disebut dengan strategi coping. Lalu di dalam strategi coping, setelah ada beberapa saya membaca literasi gitu ya, strategi coping itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain gitu, agar strategi copingnya, pemilihan strategi copingnya itu bagus gitu. Di antaranya adalah yang pertama kesehatan dan energi, lalu ada optimisme, ada kemampuan pemecahan masalah, ada keterampilan sosial, ada dukungan sosial, dan ada sumber material. Dan dari situ, dari 6 faktor-faktor itu, saya mengambil salah satu faktornya, yaitu adalah optimisme. Dan penelitian ini saya ambil di Lembaga Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah Prambanan Sleman. Jadi dari latar belakang ini sebenarnya saya berasumsi dulu waktu itu bahwa ketika anak-anak itu memiliki optimisme yang tinggi, gitu ya, mereka itu akan cenderung memilih strategi coping yang mana? Karena strategi coping itu ada dua, gitu. Ada problem focus coping dan ada emotional focus coping. Gitu. Jadi ketika tinggi itu mereka memilih yang mana. Nah, lalu berdasarkan literasi juga yang saya baca, itu bahwa ketika seseorang itu memiliki optimisme yang tinggi, gitu ya, itu mereka akan mereka akan ini berdasar identifikasi masalah yang saya yang saya dapati. Jadi ketika seseorang remaja memiliki optimisme yang tinggi, maka mereka akan memilih ke PFC atau problem focus coping, dan juga ketika rendah itu ke EFC. Gitu. Ini rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh optimisme terhadap strategi coping jenis PFC dan strategi coping jenis EFC pada remaja di lembaga kesejahteraan sosial. Gitu. Nah, ini adalah definisinya strategi coping itu. Jadi strategi coping adalah usaha yang digunakan oleh individu untuk menghadapi suatu tekanan atau tuntutan atau masalah yang muncul dengan melibatkan transaksi dengan lingkungan. Yang dimaksud transaksi dengan lingkungan itu adalah artinya saling mempengaruhi. Strategi lingkungan itu mempengaruhi pemilihan strategi coping, dan strategi coping yang kita pilih itu juga mempengaruhi lingkungan kita. Gitu. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa strategi coping salah satunya adalah dipengaruhi oleh optimisme, gitu ya. Gitu. Ini jenis-jenisnya, gitu ya. Ada PFC atau problem focus coping. Ini usaha yang jadi dia itu fokus pada pemecahan masalah, pencarian pemecahan masalah sampai tuntas. Gitu. Aspeknya ada konfrontif. Jadi konfrontif itu adalah usaha secara agresif, gitu ya. Dia berani mengambil resiko dan memaksimalkan usaha. Lalu planful problem solving, ada perencanaan di situ, ada langkah-langkah, dan seeking social support. Nah, sebenarnya untuk seeking social support ini di EFC juga ada, cuman berbeda. Kalau di seeking social support di sini adalah dia itu mencari informasi, mencari bantuan, mencari nasihat. Sedangkan nanti kalau di EFC, nah ini adalah definisi di EFC, dia fokus pada individu yang dilakukan dia menjaga jarak, atau dia tuh memfokuskan pada emosinya. Gitu. Aspeknya ada distancing, itu atau dia menjauh, self-control, accepting responsible, escape avoidant,
positif reapresial dan seeking social support. Nah, yang berbeda dari seeking social support di sini adalah dia itu mencari kayak kalau misalnya punya masalah atau misalnya dia melakukan kesalahan gitu, dia aku tuh bener kan gitu. Jadi dia mencari social supportnya itu tuh bukan untuk mencari penyelesaian masalah, tapi untuk apa ya, kalau di dalam bahasa Jawa itu ngedem gitu loh, biar dia tuh merasa lebih tenang gitu. Nah, sedangkan optimisme itu adalah keyakinan untuk jadi dia memiliki keyakinan yang pada sebuah suatu peristiwa gitu ya yang menyenangkan. Jadi dia memiliki harapan dan ekspektasi menyeluruh bahwa akan ada hal yang lebih baik gitu di masa yang akan datang. Aspeknya ada permanensi, pervasivitas, dan personalisasi gitu. Hipotesis saya adalah ada hubungan positif antara optimisme dengan strategi coping jenis PFC pada remaja di lembaga kesejahteraan sosial, dan ada hubungan yang negatif antara optimisme dengan strategi coping jenis EFC pada remaja di lembaga kesejahteraan sosial gitu. Nah, sebenarnya saya mau menjelaskan dulu bahwa kalau PFC atau problem fokus coping itu sebenarnya lebih cocok fokus pada permasalahan-permasalahan yang bisa kita kontrol gitu. Misalnya kayak permasalahan deadline tugas gitu, atau misalnya skripsi itu bisa kita kontrol gitu. Tapi kalau EFC itu biasanya digunakan oleh seseorang yang masalah-masalah yang di luar kontrol kita gitu. Misalnya kayak kehilangan orang yang kita sayangi, orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tetapi di instrumen yang saya buat itu saya tidak memfokuskan pada permasalahan-permasalahan itu. Tetapi saya lebih ke fokus pada fokus pada bagaimana dia memandang sebuah masalah gitu. Jadi tidak sumber permasalahannya itu tidak ditentukan, tapi bagaimana dia menilai sebuah permasalahan itu gitu. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, pendekatannya kuantitatif, dan jenis penelitiannya adalah ex post facto. Waktunya ini di Lembaga Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah Prambanan Sleman. Itu waktu penelitiannya, lalu ada sampel populasinya 93 remaja. Teknik pengumpulan datanya adalah skala psikologis, yang instrumennya juga saya buat sendiri, jadi ada 3 instrumen. Skala strategi coping jenis PFC, skala strategi coping jenis EFC, dan skala optimisme gitu. Grand teori yang saya gunakan untuk yang coping itu saya menggunakan Lazarus dan Volkmann, dan untuk yang optimisme saya menggunakan Seligman. Validitas dan reliabilitas itu, untuk validitas isinya saya menggunakan expert judgment yang mana adalah dosen pembimbing, dengan reliabilitas alfa Cronbach-nya 0,853 itu untuk yang PFC, 0,825 untuk yang EFC, dan skala optimismenya 0,829. Ini uji prasyaratnya menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Dan juga untuk uji hipotesisnya menggunakan regresi linear sederhana. Gitu. Mungkin ini angka-angkanya. Lalu dan hasilnya adalah, jadi untuk yang PFC, PFC itu memiliki sumbangan 24,1%. Jadi dari optimisme memiliki sumbangan kepada strategi coping jenis PFC itu 24,1%. Sedangkan untuk yang EFC itu 0,059. Nah, ini hasilnya bahwa variabel optimisme terbukti memiliki pengaruh terhadap strategi coping jenis PFC pada remaja di lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan yang hasil analisis telah dilakukan menunjukkan nilai R-nya itu
0,539 dan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,24 atau 24,1%. Dan ini nilai R 0,532 itu masuk ke dalam kategori sedang atau moderat. Jadi hasil hipotesis yang pertama yang bahwa optimisme itu memiliki pengaruh terhadap strategi coping jenis PFC itu diterima. Sedangkan untuk variabel optimisme terbukti memiliki pengaruh negatif gitu. Hal ini dibuktikan dengan nilai R itu negatif 0,343 gitu. Jadi nilainya negatif, artinya kalau negatif itu menandakan bahwa semakin tinggi tingkat optimisme, maka tingkat strategi coping, ini maksudnya jenis PFC ya, itu semakin rendah. Itu. Jadi berbanding terbalik. Ini juga diterima, jadi hipotesisnya juga diterima. Kurang lebih seperti itu. Ini saran-saran aja kalau misalnya untuk penelitian lain, bahwa kalau tadi kan baru 24,1% dan masih ada faktor lain, jadi mungkin bisa melihat nanti kontribusi faktor-faktor lain. Dan juga mungkin nanti pada instrumennya itu lebih kepada instrumen-instrumen nanti akan dibedakan dan fokus gitu, karena ada permasalahan yang memang itu di luar kontrol manusia itu, misalnya kayak tadi bahwa meninggalnya seseorang dan sebagainya. Dan juga mungkin lebih banyak lagi jumlah penelitiannya. Mungkin itu, ini sekilas saja, saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Kita akan diskusi aja. Terima kasih. Ya, terima kasih pada narasumber yang kedua, Mas Wanci. Ridwan Barari ya? Iya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi tanya-jawab. Untuk para peserta yang ingin menanyakan kepada pembicara kita, bisa melalui kolom chat atau dengan langsung bertanya. Kalau untuk yang kolom chat, seperti tadi dibicarakan di awal di tata tertib, dengan menggunakan format nama, lalu asal universitas, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaan singkat dan jelasnya. Kalau yang ingin bertanya langsung menggunakan mikrofon, bisa izin terlebih dahulu melalui kolom chat. Mungkin ini para pesertanya baru pada ngetik ya. Jadi sembari menunggu pertanyaan peserta muncul di kolom chat, saya boleh bertanya dulu nggak, Mbak? Kan tadi kan menjelaskan ya kalau analisisnya itu tadi pakai SEM ya. Nah, itu kan beda sama yang tadi analisis regresi yang tadi dibilang lebih sederhana. Nah, itu gimana pengalamannya pakai analisis ini? Kan itu kesannya tadi dijelaskan kok kayaknya sangat menantang, dan gimana belajarnya, terus pengalamannya menggunakan alat ukur analisis ini tadi. Ya, ini buat Mbak Emma. Ya. Langsung jawab aja ya. Ya. Oke, ya benar banget. Itu kan sebenarnya katanya kalau misalkan yang analisis SEM itu biasanya dipakai anak-anak S2 kayak gitu. Saya pribadi ya pokoknya nggak berfokus ke sana sih, cuman kayak ya udah selagi saya masih bisa ngulik, masih bisa nge-explore, terus juga ya dikit-dikit adalah dibantu gitu kan. Ya kenapa enggak gitu. Awalnya sih sempat ini sama Pak Are agak-agak ragu ya, cuman sama Pak Rinaldi oke, nggak apa, bisa gitu. Pak Are juga sebenarnya ngelepasin saya untuk explore gitu. Jadi coba deh sok silahkan kamu explore gitu. Gimana ini cara ngolahnya kayak gitu. Ya saya mulai dari ini sih, Google itu senjata utama. Jadi cari e-book, cari sumber apapun deh yang bisa ngolah atau pokoknya seputar ngebahas SEM kayak gitu. Dan di SEM itu kan ternyata saya juga baru tahu aplikasinya macam-macam gitu, disesuaikan dengan apa yang mau kita bahas. Maksudnya apa ya?
disesuaikan gitu deh, pokoknya ada jenis-jenisnya. Nah, saya kan aplikasinya ini pakainya Amos kayak gitu. Jadi dari sana juga lah Pak Ray bilang pakai Amos aja, Amos lebih friendly gitu, untuk pemula itu lebih friendly. Terus ya udah saya nemu bukunya sih sebenarnya nggak sengaja pengen baca bukunya sebenarnya, karena saya mikirnya tadinya oke, udah cukup sumber Google, tapi waktu itu saya pengen dapet aplikasinya, jadi saya beli, saya order, nggak taunya aplikasinya nggak ada, dapetnya bukunya doang. Jadi ya udah, dari buku juga sih, buku yang pegangan utama saya tuh buku siapa ya, Susanto kalau nggak salah, itu ngebantu saya banget. Kalau misalkan dari soal ininya ya, analisisnya, ya itu emang challenging banget sih, karena itu juga baru, dan sumber yang saya lihat di skripsi tuh sedikit, kayak gitu, di skripsi anak-anak S1 tuh sedikit. Ada yang pakainya SEM juga, tapi bukan Amos, kayak gitu, pakainya Lisrel atau yang lain. Jadi lumayan challenging dan ya brainstorming sih sebenarnya, kayak gitu. Cukup nggak nih? Jadi tadi mulainya juga dari cari-cari di Google dulu ya Mbak ya? Cari di Google. Ini pesertanya masih belum mau tanya nih, mumpung pembicaranya hadir loh. Mau tanya pengalaman skripsi, gimana ngambil data, nggak ada yang tertarik. Mungkin gini sih ya, saya pancing sedikit. Kayak kalau misalkan kita mau skripsi nih kan, pasti setiap orang punya struggle-nya masing-masing gitu, punya tantangannya masing-masing. Kayak tadi saya tantangannya di seputar ininya aja udah menantang gitu kan. Terus belum lagi ada yang kalau misalkan tantangan sama pembimbingnya, ada yang kayak sama dosen pengujinya, itu beda-beda gitu. Kita diujinya tuh pasti ada aja kayak gitu. Jadi di sana tuh sebenarnya deskripsi ini melatih kita buat istilahnya skripsi ini menghadapi masalah kehidupan yang mininya gitu, mini kehidupan gitu. Jadi ini ngelatih kita untuk jangka panjang juga sih. Ya gitu, mungkin teman-teman ada yang gimana gitu kepikiran pas ngadapin masalah sama tantangan untuk menghadapi skripsi. Ini udah ada pertanyaan nih dari Uka Diandra, asal instansinya Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, ditujukan untuk Kak Nur Emma. Izin bertanya, selamat pagi Kak. Menurut Kakak, apa menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang bisa menjadi solusi agar terhindar dari kegiatan monopoli organisasi? Terima kasih. Jadi kan tadi ada sedikit menyinggung, ada intrik-intrik di balik organisasi, apakah dengan menjadi kupu-kupu bisa terhindar sama hal-hal tersebut? Oke, langsung jawab aja ya. Sebenarnya ya, ini nih kayak diibaratin dalam hidup kita tuh pengennya nggak ada masalah gitu, atau ngindarin masalah gitu. Ya nggak mungkin. Ya karena di setiap kehidupan, pokoknya di setiap apapun kita terlibat, kita pasti ada menemukan problem, ada masalah, bakal ada tantangan-tantangan baru kayak gitu loh. Ya sama kayak gitu. Kalau misalkan ketika kita terjun di keorganisasian atau aktif sebagai mahasiswa, itu pasti ada tantangan-tantangannya. Salah satunya yaitu tadi. Kalau menurut saya sih itu bukannya kita menghindari itu ya, tapi itulah salah satunya kenapa saya meneliti ini gitu loh. Jadi bukan untuk bukan untuk mencari mengulik-ngulik ngorek-ngorek masalah sebenarnya. Cuman saya tuh penasaran, intinya gimana sih supaya saya tuh bisa aware sama diri saya bisa ngendaliin lebih besar, saya punya kendali lebih besar atas diri saya ketika saya melakukan sesuatu gitu loh. Jadi saya bisa bertanggung jawab sepenuhnya, karena banyak juga kayak kasus-kasus korupsi nih oleh pejabat-pejabat, maksudnya yang oknum-oknum gitu. Ya ketika udah sampai mereka diadili pun mereka intinya kayak ikut-ikutan gitu, jawabannya tuh nyalahin orang kayak gitu. Sebenarnya meskipun mereka dapat untungnya gitu ya, tapi tetap aja mereka tuh nyalahin orang kayak gitu. Jadi intinya sih ya, kalau saya pribadi, kalau misalkan apalagi nanti kita masuk ke dunia kerja gitu, lingkungan yang lebih luas, itu kita akan berdampingan dengan itu. Nggak mungkin meniadakan hal-hal seperti itu gitu ya.
yang harus kita persiapkan adalah gimana sih supaya kita tuh siap dan kita tahu nih untuk bersikapnya seperti apa. Dan itu tuh harus punya landasannya. Jadi nggak polos-polos aja gitu loh. Ya, jadi bukannya dengan melarikan diri, tapi dengan membenahi diri agar siap untuk menghadapi hal tersebut ya Mbak ya? Ya, mempersiapkan diri ya. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih pada Mbak Emma. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih dari Mumuy, mahasiswa psikologi angkatan 2017 dari UNY. Izin bertanya, saya mau tanya ke Mas Wancik, skala yang dipakai Mas Wancik itu dari skala penelitian lain yang dimodifikasi atau direvisi dan sebagainya, atau Mas Wancik dibikin sendiri ya? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih Mumu ya atas pertanyaannya. Jadi ini apa namanya yang saya gunakan itu skala yang saya gunakan itu saya bikin sendiri. Jadi saya waktu itu melihat dari beberapa teori gitu. Sebenarnya waktu itu ada saya juga menemukan sebenarnya skala yang bisa saya gunakan pada saat itu. Tetapi saya waktu itu lebih memilih untuk membuat gitu, dan juga akhirnya kalau membuat itu mau tidak mau ada test drive-nya kan, gitu. Ada test drive-nya dan harus ada apa namanya diuji dulu gitu. Jadi waktu itu misalnya dari strategi coping jenis PFC gitu, itu saya mulai aspek-aspeknya apa aja di situ. Gitu. Misalnya kalau di PFC itu kan aspeknya ada 3 gitu. Nah dari aspek-aspek itu saya buat indikator-indikator, dan ini indikator-indikator itu juga dari definisi di aspek-aspeknya. Misalnya kayak confrontive coping gitu. Di confrontive coping itu adalah aspek dari strategi coping jenis PFC. Nah, indikatornya ada 3 gitu. Misalnya bertindak agresif untuk mengubah situasi. Nah, dari situ dari indikator bertindak agresif untuk mengubah situasi itu kita baru membuat butir-butir pernyataannya seperti apa itu. Dari situ baru dikembangkan. Dan saya juga tidak serta-merta bahwa sekali jadi gitu. Saya waktu itu juga berkali-kali, bahkan ada beberapa apa namanya butir pernyataan yang gugur juga waktu itu, harusnya saya ganti juga gitu. Memang kalau misalnya kita bikin skala sendiri itu memang tantangannya agak cukup berat. Karena harus beberapa kali juga, mungkin ambil datanya juga 2 kali gitu. Kalau misalnya kita bikin sendiri. Tapi sebenarnya kenapa waktu itu saya memilih membuat sendiri itu karena saya ingin menyesuaikan, karena kan coping dan juga optimisme itu secara umum gitu skalanya itu yang ada, skala umum gitu, mungkin permasalahan-permasalahan umum. Nah, saya waktu itu ingin melihat skala-skala yang identik dengan lembaga kesejahteraan sosial dan juga remaja. Itu. Jadi kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membuat skala secara mandiri. Mungkin itu sih. Jadi prosesnya sama aja, kita aspeknya apa, lalu membuat indikator, lalu juga dari indikator itu kita kembangkan untuk membuat butir-butir pernyataan. Terima kasih. Ya, jadi kalau buat butir sendiri bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas ya. Ya, betul. Itu salah satu kelebihannya. Jadi kita benar-benar tahu nih fokusnya itu kemana gitu. Ya, terima kasih Mas Wanci atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Tika Anggraini dari Psikologi Universitas Negeri Padang. Ditujukan pada Kak Nur Emma. Kak, saat masa pandemi, bagaimana memilih topik yang akan diangkat agar subjek bisa dijangkau dengan keterbatasan keadaan saat ini? Dan bagaimana cara kita menentukan apa yang ingin kita teliti, apakah kualitatif atau kuantitatif? Silakan Mbak Emma untuk dijawab. Oke, terima kasih Tika. Ini saya boleh tahu nggak Tika 2000 berapa ya? Udah mulai ngambil skripsi kan? 2018 Kak. Oke, 2018 berarti belum ya?
Belum ambil skripsi ya? 2018, Kak. Oke, gini. Oke, kalau misalkan untuk masa pandemi ini mau milih topiknya apa gitu. Sebenarnya kita latihan ini ya, peka-pekaan gitu ya. Maksudnya ngelihat fenomena yang terjadi itu sekarang apa. Mungkin bisa dilihat dari apa sih yang kita rasain, pada saat pandemi ini. Nanti kita bisa lihat, bisa tanya ke beberapa orang yang, oh gimana sih kalau kamu gimana? Jadi kita coba cari-cari dulu dari dalam diri sendiri dulu kayak gimana, kira-kira fenomenanya apa ya, apa sih yang saya rasain gitu. Terus kita bisa cek nih, oh ya kamu ngerasain nggak sih, ada nggak sih, kita cari orang lain yang ngerasain juga apa yang kita rasain gitu, kurang lebih ya. Dan itu ngebantu sih, kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Kalau misalkan kita udah tahu kalau banyak orang yang mengalami seperti itu, lebih bagus kayak gitu. Terus gimana cara kita meneliti kuantitatif atau kualitatif? Itu sebenarnya balik lagi sama apa yang mau kita angkat. Misalkan kita tentuin dulu nih konstruknya, udah tahu. Nah, di sana dari udah tahu kita konstruk, itu kan udah mulai kebayang variabel X atau ininya apa nih, lawannya apa gitu, dipasangnya sama apa. Nah, dari sana selagi kita masih cari-cari, nanti kebayang tuh ini nih bakal bisa pakai kualitatif atau kualitatif gitu. Atau bisa juga diatur kalau misalkan saya maunya kualitatif gitu, ya udah bisa ditentukan dari awal kayak gitu. Saya maunya konstruk ini karena saya pengennya kualitatif, ya udah saya ngebahasnya kayak gini kayak gitu. Atau juga sebaliknya kuantitatif. Jadi bisa kita sesuaikan, disesuaikan juga sama konstruknya gitu ya. Gitu Tika. Terima kasih atas jawabannya Mbak Emma, udah menjawab ya dari Tika Anggra ini. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mbak Emma dan Mas Wanci dari Prita dari UPI. Waktu menentukan judul penelitian sampai berapa kali ganti judul atau langsung ditetapkan saat itu juga. Mungkin juga bisa sharing pentingnya mendapat insight dari suatu fenomena sebelum menentukan penelitian. Terus ini juga dari dosen pembimbingnya misalkan berkenan untuk menjawab apa yang menjadi strategi dalam membimbing penelitian-penelitian yang diajukan oleh Uni Emma sama Mas Wanci melihat judulnya yang luar biasa. Terima kasih. Silakan. Siapa dulu nih? Silakan Mas Wanci dulu deh. Oke. Soal judul, Bu Nunu tahu perjuangan saya. Saya sempat ganti-ganti judul, ini jujur aja, saya sempat menghilang juga waktu itu gitu. Karena waktu itu saya sempat ngerasa bahwa judul ini kok susah banget judul ini. Berapa kali saya lupa, tapi banyak, cukup banyak gitu. Waktu itu saya juga sempat mau meneliti anak yang ada di lapas penjara anak gitu ya, lapas anak di Kutoarjo. Bu Nunu juga tahu itu. Saya juga sempat melakukan observasi waktu itu ke sana, sudah menghubungi beberapa orang, ada literasi gitu, cuman ada beberapa kendala. Saya juga pernah meneliti soal bullying gitu, karena saya juga waktu itu pernah terlibat di dalam riset bullying gitu ya. Tapi juga ada beberapa hal alasan gitu. Nah, salah satu alasan kenapa akhirnya saya memilih optimisme dan strategi coping adalah sebenarnya ini juga salah satu alasan yang sangat individual banget gitu. Saya itu suka dengan psikologi positif gitu. Kenapa? Karena psikologi positif itu adalah salah satu, meskipun salah satu kritik besarnya Bu Farida Harahap waktu itu pada saat sidang, saya masih ingat bahwa ini tuh secara bahasa itu memang tidak tidak menunjukkan bahwa ini adalah psikologi positif gitu. Dan saya mengakui itu gitu. Karena memang dari pemilihan kata, diksi gitu. Itu tuh memang kalau psikologi positif sangat kentara banget, apalagi ketika saya sekarang sudah lulus dan membaca banyak literasi gitu, memang tidak itu. Tapi salah satu lah gitu ya, salah satu variabelnya gitu ya dari psikologi positif, yaitu adalah optimisme. Dan alasannya kenapa milih itu karena saya tuh ketika saya misalnya tidak semangat gitu ya untuk nah ini salah satu keuntungan ketika tidak semangat untuk mengerjakan skripsi gitu.
karena psikologi positif gitu, dan saya tahu mempelajari itu, oh saya harus optimis nih. Terus ketika saya menghadapi masalah, oh saya harus pakai fokus problem solving nih gitu. Jadi itu tuh menjadi tantangan gitu, menjadi tantangan saya. Saya meneliti tentang apa namanya strategi coping, tapi ternyata coping saya sendiri juga kurang bagus. Ya gimana gitu. Akhirnya selama saya meneliti, saya juga menerapkan itu, gitu, menerapkan strategi coping itu. Dan juga selalu optimis gitu ya, memiliki jiwa optimis karena saya meneliti itu, saya tahu teorinya, saya harus mempraktekkan juga itu. Dan itu salah satu waktu itu yang saya tantang gitu, karena rugi kalau misalnya kita meneliti sesuatu variabel, tetapi kita sendiri itu hanya meneliti aja, kita tidak mencoba gitu. Karena kan katanya psikologi itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi untuk diri kita sendiri dulu. Dan ini mungkin saran juga buat teman-teman yang mungkin gitu ya, sedang cari judul atau variabel-variabel, dan ketika mungkin takut menghadapi apa namanya masalah-masalah gitu, ambillah variabel dari psikologi positif itu, psikologi positif. Karena ketika kalian menghadapi tantangan, menghadapi tekanan gitu, dan kalian meneliti tentang hal-hal yang positif di psikologi, itu mendorong dan membantu kita untuk oke, aku harus seperti di variabel ini nih. Nah, itu yang aku rasakan gitu. Dan itu juga yang dilakukan sama Bu Nunuk waktu itu gitu. Nah, kamu meneliti tentang ini kan coping, tapi misalnya copingnya kurang bagus ya gimana gitu. Kamu juga harus melakukan itu gitu. Jadi itu menjadi senjata gitu ya, senjata kita untuk lebih optimis gitu. Dan skripsi yang saya teliti ini juga cukup apa? Akhirnya terus waktunya cukup singkat gitu. Saya menelitinya. Ketika saya sudah memutuskan A, dan saya sudah pasti, dan saya juga literasinya sudah mantap, waktu itu sudah banyak literasi gitu, akhirnya cepat gitu. Tapi proses waktu itu saya lamanya adalah menentukan judul sama variabel, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Wanci, bisa dilanjutkan oleh Mbak Emma. Gitu, berarti nanti habis itu baru dosennya ya, pembimbingnya ya? Ya. Oke. Kalau ditanya berapa kali ganti judul gitu ya, kalau saya gini strateginya kemarin. Jadi di awal-awal bulan-bulan apa ya, Agustus, sebelum itu malah sebelum bulan itu teman-teman saya udah pada ngajuin judul. Mereka udah pada oke, udah aktif, udah ada di ACC judulnya kayak gitu. Nah, saya tuh masih nyari-nyari, maksudnya masih galau gitu sama judul. Karena saya masih galau sama judul, saya milih untuk oke deh nanti saya nggak ajuin judul dulu kayak gitu. Saya matengin dulu, intinya sih saya riset dulu, riset awal kayak gitu loh. Saya pasti ini kalau fenomena saya tuh memang ada dan bisa diteliti. Terus juga mastiin konstruknya tuh bisa diteliti, mastiin konstruk psikologis ya terutama. Ya kayak tadi yang udah saya sempat presentasiin, apa yang saya rasain, fenomena yang saya rasain, saya tuh coba cari kira-kira bukti pendukungnya ini apa ya, kayak gitu yang bisa jadi penelitian, dasar penelitian kayak tadi, misalkan ada berita yang mengatakan melaporkan bahwa ada korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa kayak gitu, menggunakan laporan ini palsu gitu ya, kegiatan fiktif kayak gitu. Nah itu kan udah jadi satu jalan ya, yang oke, ini kayaknya ada nih gitu. Terus sempat beberapa cari juga penelitian tentang intensi korupsi, sebenarnya apa sih gitu, ada nggak sih intensi korupsi ini kayak gitu loh. Sebenarnya emang konstruk psikologis bukan sih kayak gitu. Ya ternyata emang ada kayak gitu loh. Oke, kayak misalkan awalnya dari sana itu saya oke deh, ini intensi korupsi nih. Terus saya coba pasangin sama awalnya itu bukan teori of plan, teori apa gitu, Persef apa saya lupa ya. Karena dari situ kan riset awal untuk ngajuin judul ke dosen ini ya, sebelum saya ditentukan pembimbingnya. Jadi itu prosesnya saya ngajuin judul dulu, kalau udah di ACC baru ditempatkan nih, dipasangin sama siapa pembimbingnya kayak gitu. Nah di sana saya ya riset awal dulu, kemudian berlanjut ketika udah bimbingan gitu sama Pak Rinaldi. Ketika udah bimbingan, saya ini apa ya, feedback kayak gitu ya, ternyata ya
variabel X yang sebelumnya itu agak-agak gimana ya, maksudnya nggak pas lah gitu. Nah, jadi saya cari-cari lagi, ternyata ada nih teorinya dan juga konstruk yang lain, konstruk X yang lain. Nah, ketemu deh. Jadi kalau misalkan singkatnya sih cuman sekali saya ganti judul, cuman di balik itu sebelum saya ngajuin judul secara resmi itu juga saya ngalamin berkali-kali apa ya, ngerasain oh topik ini gimana ya kalau diteliti, topik ini gimana ya, pokoknya banyak deh, pokoknya bisa 10-an kayak gitu. Tapi ya gitu, biar kita kan nggak penasaran ya, maksudnya gimana sih ya, kalau kita nemu masalah tuh cari solusinya gitu kan. Nah, salah satunya ya cari riset kayak gitu, riset apa yang mau kita teliti itu riset. Jadi di sana ngebantu kita untuk nemuin jalannya gitu. Ya, jadi proses penentuan judul itu adalah sebuah proses yang panjang ya Mbak sama Mas Panci ini. Nggak bisa sekali jadi. Yang tadi kalau Mas Panci itu ada beberapa ganti karena ada kendala dan beberapa penyesuaian, sedangkan Mbak Emma tadi ada riset dulu ya, berkontemplasi lama, riset-riset terlebih dahulu. Terima kasih atas jawabannya Mbak Emma dan Mas Panci. Ini jadinya Bu Nunu dan Pak Renaldi, apakah ingin memberikan pengalamannya untuk membimbing dua skripsi dengan judul yang luar biasa kalau kata Prita dari UPI? Ya, mungkin saya dulu. Silakan Bu. Baik, pengalaman membimbing. Saya kira saya tidak pernah memiliki strategi khusus, tapi memang sebagian besar mahasiswa itu kan pasti akan selalu mengalami fase kebingungan ketika menentukan judul gitu ya. Itu bukan hanya Wanci, saya kira hampir semua mahasiswa di awal-awal itu gonta-ganti gitu. Saya biasanya sih awal-awal akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengeksplorasi sampai kemudian betul-betul mantap dengan judul yang akan ditelitinya atau dia mau meneliti apa. Artinya karena proses mengeksplorasi ini mau meneliti apa, saya kira itu juga penting untuk menjadi pengalaman si mahasiswa itu sendiri. Jadi tidak pernah memaksakan misalnya kamu harus meneliti ini, meneliti itu, terserah mahasiswanya. Nah, kalau terkait dengan Wanci, memang ya tadi sudah cerita ya, sempat menghilang dan sebagainya gitu. Tapi Wanci itu kan orang yang fokus dan saya percaya itu. Jadi ketika sudah menentukan judul ya sudah fokus, pada akhirnya akan cepat gitu. Tapi secara umum mungkin bisa saya sampaikan pada para mahasiswa yang hadir di sini bahwa kalau mau meneliti itu kan memang ya ada idealisme, tapi ada juga kita harus realistis gitu ya. Mungkin kita memiliki idealisme mau meneliti ini, mau meneliti itu, tapi kita perlu mengingat bahwa apalagi mahasiswa yang dibatasi oleh waktu, dibatasi dari sisi tenaga, dibatasi dari sisi biaya dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi kalau kelamaan misalnya mencari judul itu terlalu lama, maka itu akan memiliki dampak pada semakin lama juga kesempatan untuk cepat lulus dan sebagainya. Dan juga saya kira siapapun itu yang pernah melakukan penelitian, terutama misalnya terkait dengan tugas akhir, entah skripsi, entah tesis, atau bahkan disertasi sekalipun akan mengalami hal yang sama. Tidak puas terhadap judulnya sendiri. Bahkan sampai menjelang ujian akhir bisa jadi kok penelitianku cuma kayak gini ya. Artinya bahwa setiap penelitian itu pasti akan ada sisi kelemahan, keterbatasan, dan sebagainya, sehingga kalau misalnya kita sudah menemukan satu judul, maka itu sebaiknya ya sudah mantap di situ. Karena pasti akan ada godaan-godaan untuk ketemu dengan judul yang lain yang kayaknya lebih menarik. Strateginya apa? Tidak ada strategi khusus karena masing-masing mahasiswa memang sebetulnya punya kelebihan, kelemahan, kecuali beberapa mahasiswa yang lama banget biasanya saya push, kemudian bahkan ada yang saya kasih judul. Itu yang memang betul-betul tidak bisa menemukan sendiri atau terlalu lama kebingungan. Nah, kalau Wanci kebetulan ya masih bisa ditolerir ya. Masa-masa pencarian jati dirinya itu saya kira masih masuk akal dan saya biarkan untuk menemukan sendiri sampai kemudian dia mantap dan dengan cepat bisa menyelesaikan skripsi. Begitu.
Terima kasih Bu Nunu. Ya, tadi ada ujangan-ujangannya ya untuk suruh mengeksplor dulu, tapi jangan kelamaan ya. Ya, selanjutnya saya persilakan Bapak Renaldi. Terima kasih. Kalau saya sih prinsipnya di awal mungkin Nur Ema udah tahu tipe saya ketika saya jadi pembimbing, pahamin dulu latar belakangnya dulu. Biasanya dengan konsep pertanyaan 5WH1, apa yang ingin kamu tanyakan, why-nya, latar belakang, teorinya, sehingga dia bisa menemukan sendiri gitu, apa yang dia inginkan di situ. Sehingga konsep latar belakang judul itu jadi lebih matang dan mapan, bisa dia pahami di situ. Sehingga itu yang saya katakan latar belakang why 5WH1 itu dasar kita untuk bisa mengkritisi apa yang ingin kita teliti gitu. Karena itu ya pertanyaan sederhana yang membuat kita bisa mengeksplor gitu. Apa sih maunya kita, itu saya katakan. Biasanya why, how, itu pertanyaan yang sering saya ajukan kepada anak bimbingan saya di situ. Jadi nggak sekedar datang-datang judul, Pak saya mau neliti ini, enggak gitu. Jadi yang dilakukan Emma itu sebenarnya awal yang mungkin dia pahamin tipe saya membimbing, modelnya begitu, saya pengen bab satunya duduk kuat di situ, selain juga pemahaman teorinya di situ. Itu aja mungkin bagi saya kadang memotivasi. Memaksa untuk sesuai keinginan saya mungkin tidak gitu, tapi saya akan melihat passion yang mana, arahnya kemana, tinggal ikutkan, tinggal lihat, tinggal di-post, diberikan support sehingga dia bisa menyelesaikan skripsinya. Ya memang sama Nur Ema kita sistemnya diberikan sistem kemarin kita mahasiswa ngajukan judul nanti dapat pembimbing, tapi dengan yang tahun ini kita berbeda, langsung dosen PA itu langsung membimbing anak langsung menjadi pembimbing skripsinya gitu. Itu proses yang berbeda kita. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Renaldi. Ini selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi ya. Ini pertanyaan dari Lia Elvira dari UNP. Saya ingin bertanya pada Kak Emma, bagaimana cara menyusun latar belakang dari hal umum ke permasalahan agar menjadi jelas pada permasalahan yang dituju? Terima kasih. Monggo. Mbak Emma. Kalau Lia, kayaknya ini baru awal-awal ya untuk mau nyusun gimana nih gitu ya. Sebenarnya kayak dari waktu pertama saya presentasiin itu karena saya udah mateng gitu ya, kan udah tahu ini kayaknya langkah-langkah yang benar nih kayak gini nih gitu. Tapi kalau pada prakteknya itu pasti bisa amburadul, maksudnya campur aduk gitu ya. Nggak mesti ini dulu, nggak mesti latar belakang dulu, ini dulu, bab 2, teori, langsung ini gitu. Kalau pada prakteknya itu sebenarnya campur aduk kayak gitu. Dan itu juga tergantung gimana sih, kayak misalkan kita explore nih, kita searching Google. Ya yang misalkan hari ini kita nemunya fenomena A dulu nih, bukti A dulu nih, kayak misalkan saya nemunya berita mahasiswa yang korupsi itu dulu gitu. Terus yang next selanjutnya itu bahkan malah ada yang saya temui itu waktu saran dari penguji gitu setelah sempro. Nah, di sanalah disempurnakan gitu gimana sih runutannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan secara general, kalau misalkan kita baru mulai gitu ya, benar apa yang tadi kata Pak Rinaldi, coba mulai dengan 5W1H, terus juga kita tuh, kalau saya sih berpikirnya, mungkin secara umum ya, kalau skripsi emang berpikirnya dari general ke khusus gitu ya, dari umum ke khusus. Itu memang kita harus cari nih, oke misalkan kita udah tahu nih, kayak saya misalkan intensi korupsi pada mahasiswa organisator. Nah, itu saya mulai dari korupsi yang secara general kayak gitu. Mulai dari korupsi secara general. Aduh, maaf ya ada backsound. Nih, jadi mulai dari korupsi secara general, fenomena yang di lapangan di korupsi itu gimana sih kayak gitu. Terus kayak dari saya nyambung ke di lembaga-lembaga apa aja yang biasanya korupsi kayak gitu. Sebenarnya bisa semua, cuman intinya saya mau spesifikasikan kalau saya tuh mau ngebahas yang di pendidikan loh, khususnya yang di universitas atau kampus kayak gitu. Dan khususnya lagi yang dilakukan oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi general dari umum ke khusus tuh kayak pelan-pelan gitu loh. Kayak kita coba kulik pelan-pelan
ini arahnya kemana nih kayak gitu. Soalnya kan kalau korupsi secara general bisa macam-macam gitu kan, bisa ngarah kemana-mana nih. Tapi saya kan mau spesifikasikan ke mahasiswa yang ikut organisasi kayak gitu. Ya udah dari sana itu sih mungkin cara berpikir secara generalnya ya. Mungkin gimana kalau dari Mbak Lia, boleh kalau misalkan mau di feedback kalau belum jelas. Bagaimana dari Saudara Lia Elvira, apakah sudah jelas atau ingin bertanya lagi lebih lanjut? Sepertinya sudah jelas ya, karena belum ada respon. Ya. Semoga bisa ngebantu sebelum, ya. Sebelum lanjut ke sesi dokumentasi, mungkin dari masing-masing pembicara ada closing speech-nya. Ya, sepatah dua kata untuk teman-teman peserta dan ya yang mengikuti jurnal kepada pagi menjelang siang ini. Silahkan mungkin Mbak Emma dulu. Oke. Closing statement ya. Mungkin ada teman-teman yang kayaknya belum kebayang gitu ya kalau sekarang. Mungkin bisa nanti next time bisa boleh tanya-tanya nge-reach saya entah di IG, entah di IG atau di LinkedIn. Itu nama saya aja cari. Barangkali baru kepikiran di sana kayak gitu, atau yang mau ngambil penelitian yang serupa seputar intensi korupsi dan atau teori of plan, boleh banget hubungi saya. Nah, untuk closing statement-nya ya, mungkin ini berhubungan dengan skripsi saya. Saya ngebahas hal-hal yang ya kayak gitu ya, sensitif, dilematis. Jadi sebenarnya ini ngebantu saya banget untuk ngadepin ke depannya gitu, untuk berproses selanjutnya. Jadi kalau misalkan di kehidupan tuh kita oke mungkin kita boleh milih jadi orang baik kayak gitu, tapi jangan lupa kita tuh selalu setiap saat tuh segala sesuatunya pasti ada lawannya gitu, kita tuh berdampingan dengan hal-hal yang berlawanan itu gitu. Kita boleh jadi orang baik tapi jangan jadi orang yang polos, jangan jadi orang baik yang polos kayak gitu, karena nanti sekalinya ngehadapin yang atau ketemu sama hal-hal yang kayak gitu tuh bisa shock kayak gitu, maksudnya bisa shock atau bahkan ya tumbang gitu ya istilahnya. Jadi kita tuh nggak siap gitu. Jadi it's okay gitu, tapi jangan jadi orang baik yang polos gitu. Kita nggak apa-apa tahu untuk dunia kayak gitu tuh ya nggak apa-apa, malah bagus kayak gitu. Tapi ya itu tuh balik lagi ke kitanya, mau kita olah mau kita jadiin data yang seperti apa nih kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Ada Mbak Emma atas closing statement-nya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Wanci. Oke, closing statement saya mungkin buat kawan-kawan yang sekarang sedang menyusun skripsi gitu, ketahuilah bahwa skripsi itu ada sebuah masalah yang bisa dikontrol. Ingat, tadi kan ada dua masalah yang bisa dikontrol, yang bisa dikendalikan, dan ada masalah yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan misalnya kehilangan orang yang kita sayang. Sedangkan skripsi adalah masalah yang bisa dikontrol. Oleh sebab itu, salah satu hal yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa dikontrol adalah dengan PFC, Problem Focus Coping. Jadi kalau kawan-kawan sedang skripsi, silahkan untuk melakukan problem focus coping. Dengan cara seperti apa? Gitu ya. Kalau aspek-aspeknya ada konfrontif itu adalah bertindak agresif untuk mengubah itu, berusaha untuk menyelesaikannya dengan mengambil resiko. Lalu planful, problem solving, merencanakan, gitu ya. Ada strategi-strategi yang harus direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten. Lalu seeking social support, mencari bantuan, mencari nasihat, meminta bimbingan, berdiskusi, mencari informasi. Bukan justru malah melakukan hanya emosional fokus coping, berfokus pada emosi gitu, pada skripsi gitu. Misalnya distancing, menjauhkan diri dari masalah, menjauhkan diri dari skripsi gitu. Atau merahasiakan masalah gitu dengan dosen gitu. Itu kan salah satu emosional fokus coping gitu. Lalu accepting responsibility atau menyalahkan diri sendiri, aku tuh nggak bisa gitu. Atau merasa bahwa tanggung jawab yang berat untuk dilakukan gitu.
Terus juga escape avoidant gitu, menghindar dari masalah itu justru kepada perilaku maladaptif gitu, prokrastinasi gitu misalnya. Lalu seeking social support di EFC ini bukan untuk mencari bantuan, tetapi justru mencari teman. Kowe kan yo urung, kamu kan juga belum ada judul kan gitu. Kamu kan juga baru bab 1 kan. Ya udah aku bab 1 juga nggak apa-apa. Aku belum aku belum dapat judul juga nggak apa-apa. Nah, itu tuh emotional focus coping gitu. Seeking social support tapi seeking social supportnya emotional focus coping gitu. Itu. Jadi mungkin kalau sarannya untuk yang skripsi, karena skripsi adalah hal-hal yang bisa diselesaikan, jadi silakan untuk menggunakan problem focus coping. Yang selanjutnya adalah psikologi positif itu adalah hal yang sangat menarik menurut saya, dan di Indonesia masih sudah ada beberapa penelitian dan sekarang perkembangannya lumayan bagus saya baca-baca, tetapi masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Ayo kita bareng-bareng belajar, saya juga belajar, dan ketika ada kawan, teman peneliti yang meneliti soal psikologi positif, menurut saya itu adalah hal yang bagus dan menambah literasi kita nanti di psikologi positif. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Panji dan Mbak Emma atas closing statement-nya.